Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan komprehensif kita hari ini. Nah, buat Anda yang suka cerita tentang kebangkitan sebuah bisnis, Anda pasti akan sangat tertarik dengan topik kita kali ini. Kita bakal membedah PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk atau yang sering kita kenal dengan kode emiten TAMU. Ini bukan sekedar deretan angka yang membosankan ya, tapi ini benar-benar kisah nyata tentang ketahanan, tentang bagaimana mereka selamat dari hantaman badai ekonomi dan strategi membalikan keadaan yang, jujur aja, sangat brilian. Oke, biar pembahasannya gampang dicerna, kita sudah siapkan rutanya. Kita akan mulai dari profil armada, lalu masuk ke tantangan pasar, restrukturisasi utang, peta pemegang saham, dan pastinya prospek masa depan mereka. Langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke datanya, coba deh bayangkan sejenak. Bagaimana caranya sebuah perusahaan pelayaran lepas pantai raksasa yang biaya operasionalnya luar biasa besar bisa tetap bertahan di tengah badai pasar yang sangat parah. Dan tidak cuma bertahan, tapi juga berhasil mengamankan masa depan yang menguntungkan. Merotasi strategi untuk bisnis padat modal di pasar yang fluktuatif itu jelas bukan perkara gampang. Jadi, bagaimana Tamu mengeksekusinya? Bagian pertama, profil armada. Ibaratnya, kita harus kenalan dulu nih sama aset fisik raksasa yang menggerakkan operasi perusahaan ini. Coba perhatikan baik-baik visual ini. Ini adalah salah satu tulang punggung utama operasi mereka, yaitu AHTS Petroleum Pioneer. AHTS ini adalah singkatan dari Anchor Handling Tank Supply. Sederhananya, ini adalah kapal bertenaga monster yang memang dirancang khusus untuk tugas-tugas super berat. Kapal ini tidak cuma mengangkut suplai logistik, tapi secara spesifik dilengkapi fasilitas penarik dan penanganan jangkar untuk rig lepas pantai. Tanpa kehadiran kapal sekuat ini, eksplorasi minyak di tengah lautan itu mustahil bisa berjalan. Nah, kalau yang ini skalanya lebih luar biasa lagi. Ini adalah fasilitas infrastruktur terapung yang biasa disebut Accommodation Work Barges atau AWB. Di sini kita bisa melihat wujud dari AWB Petroleum Excelsior dan AWB Petroleum Winners. Biar lebih mudah membayangkannya, anggap saja ini adalah gabungan antara hotel, rumah sakit, dan pusat logistik terapung yang diciptakan khusus untuk menampung para pekerja rig minyak di tengah laut yang ganas. Skalanya benar-benar masif. Biar lebih terbayang seberapa hebatnya armada ini, mari kita bedah spesifikasi teknisnya. AWB Excelsior itu mampu menampung hingga 300 personel, sementara AWB Winners berkapasitas 200 personel. Terus, AHTS Pioneer yang kita bahas tadi, itu ditenagai mesin berkapasitas 5.440 brake horsepower. Tapi, yang bikin penyewa besar sangat melirik kapal-kapal ini adalah fitur esensialnya. Kapal ini sudah dilengkapi helideck untuk pendaratan helikopter, derek raksasa alias pedestal crane, dan yang paling krusial, sertifikasi kelas ganda yang memenuhi standar keselamatan maritim tingkat tertinggi di dunia. Benar-benar top tier. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2, tantangan pasar. Kita harus membahas rintangan makroekonomi yang sempat membuat mereka goyah. Kita harus transparan dan mengakui fakta yang ada. Kinerja finansial mereka di kuartal ketiga kemarin memang kena pukulan yang cukup telak. Kalau kita bandingkan secara year on year, pendapatannya anjlok tajam. Dari yang sebelumnya di angka 16,9 juta dolar, turun drastis menjadi hanya 3,1 juta dolar. Laba bersihnya juga ikut menyusut. Dari 6,6 juta dolar di tahun sebelumnya menjadi 470 ribu dolar saja. Ini penurunan yang sangat tajam. Pasti Anda bertanya-tanya, apa sih yang memicu hal ini? Nah, mari kita bedah penyebabnya secara faktual. Penurunan ini dipicu oleh 3 faktor makro utama. Pertama, harga minyak mentah Indonesia atau ICP sedang anjlok. Ketika harga minyak turun, otomatis aktivitas eksplorasi melambat kan? Efek dominonya, utilisasi atau tingkat pemakaian kapal Tamu jadi ikut jeblok karena sepi proyek. Dan faktor ketiganya, akibat proyek yang sedikit, persaingan antar perusahaan pelayaran menjadi sangat brutal. Tarif sewa kapal ditekan habis-habisan sampai nyaris mendekati biaya operasional. Ini adalah kombinasi badai yang sempurna yang menghantam margin keuntungan mereka. Tapi disinilah letak kejeniusan strategi mereka. Bagian 3, restrukturisasi utang. Mari kita lihat bagaimana manajemen membalikkan keadaan. Coba perhatikan angka 13,6 juta dolar ini. Angka ini sangat krusial karena ini mewakili sisa utang mereka ke Bank Mandiri. Kenapa angka ini justru bernada sangat positif? Karena manajemen Tamu tidak diam saja menunggu keajaiban. Mereka bergerak secara proaktif, bernegosiasi, dan sukses merestrukturisasi kredit raksasa ini. Mereka berhasil memperpanjang masa jatuh temponya hingga Desember 2026.
Keputusan ini ibarat memberikan ruang bernapas yang sangat lega bagi arus kas operasional perusahaan. Dan tidak cuma itu, ada pencapaian yang bikin saya pribadi sangat kagum. Melalui manajemen kas yang super ketat dan restrukturisasi aktif, mereka berhasil memangkas total liabilitas dari $16 juta turun menjadi $14,4 juta. Fakta menariknya, penurunan ini malah melampaui target efisiensi yang mereka buat sendiri. Di saat yang bersamaan, posisi ekuitas mereka perlahan mulai naik. Jadi, neraca keuangan yang tadinya sangat tertekan, sekarang sudah jauh lebih sehat dan ramping. Sebuah kemenangan finansial yang luar biasa. Kita lanjut ke bagian 4, peta pemegang saham. Mari kita lihat siapa sosok di balik kemudi perusahaan saat ini. Ini dia entitas pengendali utamanya, PT Andalan Lepas Pantai. Perlu dicatat, mereka ini bukan sekedar investor pasif ya. Mereka adalah kekuatan pendorong utama sekaligus pemegang saham mayoritas yang menjaga teguh visi jangka panjang Tamu. Punya nahkoda pengendali yang solid dan percaya diri seperti ini tuh sangat krusial saat bermanuver di kerasnya industri energi. Kalau kita bedah distribusinya lewat visual ini, struktur kepemilikan Tamu terlihat sangat stabil. Kendali mayoritas 80% dipegang erat oleh PT Andalan Lepas Pantai dan dipadukan secara sempurna dengan 20% porsi saham publik. Nah, ada satu hal yang sangat menarik dari 20% porsi publik ini. Ternyata minat investor asing sangat tinggi di sini, secara dominan menguasai 14,67% dari total keseluruhan. Masuknya dana asing yang kuat ini menjadi sinyal nyata bahwa ada kepercayaan di level internasional terhadap prospek pemulihan emiten ini. Dan akhirnya kita sampai di klimaks pembahasan kita di bagian 5, prospek masa depan. Penuh dengan harapan dan target pertumbuhan yang nyata. Tamu tidak main-main, mereka secara agresif menargetkan comeback yang sangat kuat untuk tahun 2025. Perusahaan sudah secara resmi menetapkan target untuk mencetak pendapatan di angka $5,64 juta AS. Dan yang bikin sangat optimis, mereka membidik laba usaha berbalik menjadi positif di angka $1,42 juta. Angka-angka ini menjadi bukti kuat bahwa operasi inti mereka bersiap untuk kembali mencetak keuntungan nyata setelah melewati masa efisiensi yang berat. Lalu, bagaimana dengan visi 2026 mereka? Masa depan mereka bisa dibilang sudah diamankan oleh kontrak-kontrak besar yang sedang berjalan. Salah satunya adalah kontrak penyewaan armada dengan Pertamina Hulu Energy OSS. Selain itu, manajemen juga sangat proaktif merencanakan penggantian mesin. Kenapa ini penting? Mesin baru artinya efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik dan minimnya biaya perawatan, yang mana ini akan langsung mendongkrak margin keuntungan. Ditambah lagi, mereka saat ini bersiap untuk ekspansi pasar yang jauh lebih agresif. Nah, kita sudah melihat kekuatan armadanya yang masif, memahami badai makroekonomi yang berhasil mereka lewati, dan membedah strategi finansial mereka yang luar biasa rapi. Sekarang, dengan neraca yang makin difortifikasi, utang yang sukses direstrukturisasi dan terus menyusut, serta kontrak strategis yang mengamankan arus kas ke depan, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Apakah Tamu saat ini sedang memposisikan dirinya sebagai studi kasus kisah kebangkitan bisnis paling sukses di sektor energi? Waktu pastinya yang akan menjawab, namun fondasi dan langkah-langkahnya sudah sangat jelas terlihat. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi pembahasan komprehensif kita hari ini. Semoga insight-nya bermanfaat.